Kalian pernah nggak lihat luka di kaki kayak gini? Pastinya kita semua nggak mau kan kaki kita punya luka seperti itu. Aduh, pasti nggak enak pas kita lagi pakai sepatu. Maka dari itu yuk kita cari tahu kira-kira apa penyebab dari luka di kaki seperti itu. Oke kawan sehat, balik lagi bersama saya Dr. Stelon Salim, tentunya di channel Medika OHC. Pada hari ini kita bakal bahas terkait kenapa sih seseorang bisa lukanya besar itu tuh di kaki. Ternyata menurut riset, luka tersebut paling umum terjadi karena ulkus diabetes ataupun adanya luka dikarenakan kencing manis. Nah, pastinya kawan sehat udah sering denger kan kencing manis ataupun diabetes, mungkin dari puskesmas ataupun dari omongan teman-teman. Kita flashback lagi nih ke kencing manis ataupun diabetes. Diabetes itu sebenarnya singkatnya tingginya kadar gula kita di dalam darah karena ada satu hormon nih yang kurang berfungsi dengan baik, namanya hormon insulin. Di mana seharusnya di darah ada namanya hormon insulin yang berfungsi mengubah gula di dalam darah menjadi energi. Karena hormon insulinnya ini gak berjalan, akhirnya gulanya juga gak diubah jadi energi, endaplah di darah. Diabetes sendiri sebenarnya ada beberapa klasifikasinya. Di sini kita bahas yang paling umum aja. Jadi ada dua yang paling umum. Pertama adalah diabetes mellitus tipe 1 dan juga diabetes mellitus tipe 2. Kira-kira apa sih bedanya? Jadi diabetes tipe 1 merupakan hormon insulinnya itu tidak diproduksi oleh organ pankreas yang harusnya memproduksi hormon tersebut. Alhasil, insulin sama sekali tidak ada di dalam darah yang menyebabkan gula darah tinggi di dalam darah kita. Diabetes mellitus tipe 1 ini merupakan penyakit genetik, jadi merupakan turunan. Umumnya kita bisa temukan pada pasien-pasien yang masih muda. Mungkin rentannya umur 18 tahun, 19 tahun sampai 20 tahun. Dia udah mulai ada gejala dan perlu memakai insulin lewat pen yang biasanya kawan sehat lihat bisa ditusuk di daerah perut. Sedangkan diabetes tipe 2 itu merupakan si kadar gulanya tinggi karena kurangnya optimal produksi ataupun penyerapan insulin oleh tubuh. Kita biasa sebut resistensi insulin. Nah, ini biasanya dikarenakan terlalu mengkonsumsi banyak gula. Ini pasti yang kawan sehat sering dengar pada umur-umur di atas 40 tahun. Mungkin dia kegemukan atau hobinya minum soda ataupun minuman manis, akhirnya dia kena kencing manis. Diabetes mellitus tipe 2 inilah yang paling sering kita dengar kalau misalnya kita lagi di kantor. Aduh, saya lagi medical check up, gula saya tinggi. Umumnya karena diabetes mellitus tipe 2. Oke, sekarang kita masuk ke gejalanya. Jadi gejala kencing manis itu kurang lebih semuanya sama. Ada 3 gejala utama pada kencing manis, 3P. Jadi kawan sehat ingatnya 3P. Pertama adalah polifagi, di mana seseorang itu merasa lapar terus, padahal dia udah makan nasi, bakul mungkin, terus dia merasa lapar lagi. Nah, yang kedua adalah polidipsi, di mana seseorang udah minum nih, setelah minum dia merasa masih haus gitu. Mungkin teman-teman sering merasakan itu kalau kita habis minum minuman yang manis, habis kita minum, haus lagi, kira minum lagi. Dan yang ketiga adalah poliuri, di mana seseorang mengalami pipis terus, jadi dikit-dikit toilet terus, dikit-dikit toilet lagi. Paling spesifik kita bisa lihat bahwa pasien tersebut punya keluhan malam-malam bangun untuk pipis dan rutin ataupun sering. Nah, itu merupakan 3 gejala utama. Nah, ada lagi nih beberapa gejala tambahan yang perlu kawan sehat tahu. Gejala tambahan yang pertama adalah berat badan turun tanpa sebab. Nah, itu bisa turun drastis, bisa turun 5 kilo, 10 kilo dalam rentan waktu beberapa bulan. Ataupun cepat mengantuk. Kawan sehat pada mengantuk kan nih pas lagi di kantor. Yang ketiga adalah kemampuan seksnya menurun. Pasti kita nggak mau kan sampai seperti itu ya. Dan yang terakhir itu adalah kesemutan atau kita sebut biasanya neuropati. Nah, dari seluruh gejala tersebut, dari 3 gejala utama dan gejala tambahan, itu teman-teman kawan sehat bisa lihat. Kalau misalnya kawan sehat ada keluhan seperti itu, kita sarankan untuk pergi ke dokter terdekat ataupun ke klinik supaya bisa dievaluasi ulang gula darah. Setelah kita tahu gejalanya, kita akan periksa ke dokter, lalu kita lihat hasil pemeriksaan darah. Ini yang biasanya kawan sehat lihat di hasil medical check up rutin yang biasanya dilakukan di perusahaan. Nah, ada beberapa standar yang dipakai gula darah. Di sini kita bakal mengulas terkait gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan juga HbA1c. Di mana yang pertama, gula darah sewaktu itu kawan sehat gak perlu puasa saat pemeriksaannya. Jadi tinggal periksa aja, bisa lewat darah kapiler yang biasanya kita tusuk di jari ini, ataupun kita ngambil di darah vena. Untuk gula darah sewaktu itu batasnya adalah 200 mg mg per dl, di mana kata poinnya 200 mg per desiliter. Nah, kalau misalnya gula darah sewaktu ini tinggi, umumnya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Yang kedua adalah gula darah puasa, di mana kita memerlukan puasa
sekitar 8 jam sampai 12 jam. Ini yang paling rutin kita lakukan pemeriksaan di medical check up perusahaan, di mana karyawannya perlu dilakukan puasa. Di sini kita bisa menyatakan seseorang kencing manis jika gula darah puasanya lebih sama dengan 126 mg per desiliter. Dan yang terakhir adalah HbA1c, di mana HbA1c ini merupakan gold standar yang bisa kita periksa 3 bulan 1 kali. Nah, HbA1c ini kita bisa menyatakan seseorang kencing manis jika gula darahnya di atas 6,5%. Oke, semoga hasil medical check up kawan sehat pada bagus-bagus semua ya di gula darahnya. Nah, jika seseorang udah kena gula nih, kita gak mau kan gula ini berkomplikasi. Mungkin bisa kena mata jadi retinopati diabetes, ataupun ke ginjal jadi nefropati diabetik, ataupun tadi luka pada kaki fokus diabetes. Karena kita nggak mau sampai komplikasi terjadi, maka jika seseorang kena gula darah ataupun kencing manis, itu kita harus tanganin kencing manisnya dengan baik agar tidak merusak organ-organ yang lain. Nah, ada beberapa nih pantangan bagi kawan sehat kalau misalnya sudah terkena kencing manis. Nomor 1 adalah minuman manis, karena minuman manis itu dia disakarida, di mana lebih sulit dicerna di dalam tubuh dan alhasil bisa meningkatkan gula darah jauh lebih tinggi dibandingkan gula yang kompleks. Yang kedua, kita juga bisa mengatur pola makan kita. Coba kurangilah nasi. Kalau misalnya kawan sehat makan 3 kali sehari, bikinlah 3 kali sehari, tetapi nasinya porsinya hanya setengah. Atau opsi lain, kita bisa mengganti nasi putih itu menjadi nasi merah karena dia lebih rendah gula. Selanjutnya yang paling penting adalah olahraga, di mana olahraga ini dalam penelitian membantu sekali untuk menurunkan gula darah seseorang. Jadi jangan lupa ya, kalau misalnya udah atur makan, olahraga juga harus rutin. Olahraga yang rutin dianjurkan WHO itu adalah kali olahraga 30 menit 3 kali seminggu. Kira-kira udah pada rajin olahraga belum? Selanjutnya yang terakhir adalah konsumsi makanan yang direkomendasikan nih buat kawan sehat yang mengalami diabetes mellitus. Nah, yang pertama adalah makanan yang terbuat dari biji-bijian utuh atau karbohidrat kompleks seperti nasi merah. Nah, ini juga bisa ubah jadi ubi panggang, oatmeal, roti gandum, dan sereal. Kita juga bisa konsumsi daging tanpa lemak ataupun ayam tanpa kulit. Lebih bagus lagi kalau kita mengonsumsi makanan tersebut dengan cara dikukus ataupun direbus agar minimal minyak atau goreng yang kita konsumsi. Selanjutnya kita juga bisa makan kacang-kacangan termasuk kacang delai dalam bentuk tahu yang dikukus, dimasak untuk sup ataupun ditumis. Makanan selanjutnya jangan lupa kita bisa mengonsumsi telur dan berbagai jenis ikan seperti tuna, salmon, sarden. Tetapi tetap ya kita harus hindari ikan yang dengan kadar merkurinya tinggi. Misalnya ikan tongkol. Oke kawan sehat, kira-kira kita udah dapat gambaran kan apa sih sebenarnya kencing manis atau diabetes mellitus tersebut. Semoga hasil medical kawan sehat selalu bagus dan gula darahnya tidak tinggi ya. Pastinya kan supaya kita terhindar dari luka kaki yang menyeramkan seperti tadi. Oke, jangan lupa ya kawan sehat untuk setelah medical check up dilakukan follow up hasilnya agar medical check up tersebut tidak hanya selembar kertas, tetapi kita juga bisa mengontrol supaya kencing manis kita nggak membuat komplikasi. Selalu jaga kesehatannya dan sampai bertemu di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.